Ada Mas Dedi di Surabaya. Selamat malam Mas Ded. Selamat malam Mas. Silakan Mas. Waktu itu iya langsung aja Mas ya. Silakan. Waktu itu di Asam Bagus sekarang Teko itu. Waktu di sebuah barak itu saya tidur mulai jam 9 tapi nggak bisa tidur sama teman-teman saya itu. Waktu itu kejadiannya tahun berapa lupa sih Mas. Habis itu kayak dengar suara orang jalan gitu loh. Kirain itu ada angin, awalnya ada angin besar itu. Besar sampai jam 12 malam tuh, mulai jam 9 sampai jam 12 malam tuh besar semua terus anginnya. Habis itu tidur di atas kepala saya itu kayak ada orang jalan gitu loh. Lari-lari gitu Mas. Setelah itu nggak bisa tidur ya sampai jam 12 malam. Itu tiba-tiba lampu langsung mati sampai bunyi keras kayak ledakan gitu loh. Piar itu langsung mati. Tapi anehnya itu pagi-pagi nggak ada lampu pecah gitu Mas. Setelah itu yang hari kedua saya tidur sama samping temanku itu, tiba-tiba temanku yang depan itu teriak-teriak, bang bangun gitu. Katanya pagi-pagi itu katanya ada yang tidur ada sosok yang tidur di antara kita tuh Mas. Gitu. Nah, yang saya tanyakan di situ apa ya emang ada itu Mas. Waktu itu pemusatan latihan berapa lama Mas? Kurang lebih seminggu itu Mas. 1 minggu. Iya. Dan itu kejadian di hari-hari pertama atau hampir sepanjang? Hari pertama sama hari kedua aja. Setelah itu saya hari ketiga pindah di tempat depannya di tempat tidur depannya nggak ada apa-apa Mas. Oke, tapi masih komplek latihannya masih sama ya di situ ya? Masih Mas. Masih satu lokasi, masih satu barak itu. Oke, artinya ada beberapa kemungkinan antara memang lokasinya secara umum atau mungkin salah satu ruangan yang ada itu penghuninya begitu ya? Iya, mungkin itu yang saya tanyakan. Saya mulai kapan hari itu mau telepon tapi nggak sempat, nggak nyambung. Oke, gitu. Mas Febri, silakan. Selamat malam Mas Dedi. Selamat malam Mas Febri. Yeah. Ini kalau yang saya lihat ya di lokasi tersebut itu memang banyak sekali ya sosok-sosok astral yang ada di situ gitu. Jadi secara umum lokasi itu memang ya bisa dibilang lokasi yang horor gitu Mas. Oh iya. Gitu. Dan kejadian pada waktu itu yang dialami sama Mas Dedi, kalau yang saya lihat, itu memang di kamar tersebut ya Mas ya, di lokasi itu, yang buat tidur itu memang penunggunya itu memang usil gitu. Aduh. Tapi sosoknya apa Mas Feb? Kalau yang saya lihat pada hari ini, sosok yang menempati itu sosok perempuan. Ada juga sosok laki-laki yang ada di situ teman. Tapi maksudnya bukan pocong, bukan. Sosoknya itu perempuan. Kalau kita lihat sekilas
perwujudannya gitu hampir mirip-mirip kuntilanak gitu mas. Tapi sosok ini bukan kuntilanak. Iya. Tadi daerahnya mana mas? Sorry, aku agak keskip. Situbondo ya? Situbondo. Daerah latihan kita itu. Itu kira-kira yang waktu kita tidur yang jalan di atas tuh apa mas ya? Yang di atas kita kirain tuh angin, tak lihat jendela tapi jendelanya kok tutupan itu. Suara kayak orang jalan itu gak hanya apa ya, kedengaran itu gak hanya satu orang yang jalan gitu mas. Terus jadi kalau kita dengar langkah seseorang satu atau lebih dari satu orang itu kan bisa kelihatan ya mas ya dari suaranya gitu ya. Iya. Itu lebih ya mas ya. Lebih mas. Kayak orang lari itu mas. Iya. Jadi itu yang saya tangkap ya, yang suara kayak orang berjalan atau lari ini gitu mas. Iya. Ini kayak apa ya? Bukan satu kompi ya, tetapi hanya beberapa prajurit gitu mas. Iya. Gitu. Jadi ada kayak beberapa prajurit ya, bukan satu kompi gitu, yang sedang ini kalau di gambaran saya ya mas ya, di gambaran saya sosok ini itu lagi mungkin latihan atau dikejar siapa gitu. Karena kalau di gambaran saya itu bukan lari yang kencang gitu, cuma kayak jalan cepat gitu loh mas. Oh gitu mas. Lari jogging gitu. Tapi yang dilihat Mas Febri, apakah ini juga seperti angkatan bersenjata atau seperti apa ya, pasukan Jepang kah, pasukan Belanda kah, atau seperti apa? Kalau Belanda bukan ya mas ya. Sebentar. Atau lebih ke kayak jin yang kemudian mereka menirukan, karena kan di situ kan pusat latihan militer lah, let's say ya. Terus menirukan apa yang ada di situ gitu mas. Ya, kalau perwujudannya itu kayak TNI gitu loh mas, kayak tentara Indonesia gitu loh mas. Perwujudannya seperti itu gitu. Tapi setelah saya gali lagi, ternyata sosok ini itu sosok bukan korin seseorang gitu loh mas. Artinya bisa dibilang jin yang ada di situ membo gitu, kayak yang dibilang sama Mas Taufik tadi gitu. Oke. Oh gitu ya. Terus mas, yang angin itu angin alami atau angin apa mas? Kenceng banget ini. Ya, angin tersebut apa ya mas? Kayak istilahnya itu kayak pertanda gitu loh mas, pertanda kalau dengan ada kedatangan mereka gitu loh mas. Nggih. Gitu. Ini mas, yang kayak lampunya itu tiba-tiba jam 12 malam tuh, pas 12 malam langsung kayak bunyi pecah mas, kayak ledakan piar gitu loh. Tapi pagi-pagi nggak ada yang pecah, tapi mati lampunya. Itu apa ya? Itu kayak apa ya mas? Kayak gesekan, kayak ada sosok energi, suatu sosok itu apa ya, bergesekan dengan listrik gitu loh mas, kayak energi listrik. Gitu. Menyebabkan seperti itu mas. Suara tapi. Gitu ya. Tapi yang hari kedua itu mas, gimana mas? Yang saya tidur terus teman saya di samping katanya ada
Ada sosok yang nganu itu benar nggak, Mas? Yang katanya mau apa? Ngeloni temanku katanya itu. Yang teman adik itu bilang, bang, itu benar nggak? Yang hari kedua itu? Ya, sosok itu ada, Mas. Sosok itu memang ada ya. Sosok itu memang ada, tapi yang kalau yang saya lihat ya, sosok sejatinya ini nggak berbentuk gitu, Mas. Maksudnya nggak, dari segi wajahnya itu saya sendiri nggak tahu gitu loh, Mas. Oh gitu. Cuma kalau sosok ini berinteraksi kepada manusia, dia selalu menampilkan sosok yang apa ya? Istilahnya itu yang dipikirkan para orang gitu loh, yang sering kali orang bicarakan gitu loh. Tapi kalau sosok aslinya dia, saya sendiri juga nggak tahu apa ya, dari segi wajahnya itu saya sendiri nggak tahu gitu, Mas. Nggak tahu ya. Oh gitu, Mas. Itu memang kalau yang apa ya, yang kejadian temennya itu tadi itu memang ada gitu, Mas. Iya. Cukup kali ya. Oh iya. Mas Febri, terima kasih. Mas Dedi, thank you. Next time kalau ada pengalaman boleh di-share lagi ya, Mas ya, di sini. Selamat Mas, malam. Selamat malam, Mas. Terima kasih.